Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadrian Ahmad Musyafa dari Offering F. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang analisis iklan yang sudah saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Komunikasi Persuasif Design. Jadi, pada analisis iklan ini, saya akan menggunakan teori Elaboration Likelihood Model atau ELM. Namun, sebelumnya, latar belakang dari komunikasi persuasif perlu dijelaskan terlebih dahulu. Jadi, apa sih komunikasi persuasif itu? Komunikasi persuasif itu komunikasi untuk mempersuasi orang. Jadi, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang ditujukan untuk merubah perilaku komunikan atau audiens yang kita ajak untuk berkomunikasi. Artinya, tujuannya yaitu untuk merubah perilaku audiens dari yang tidak mau menjadi mau. Biasanya digunakan untuk media iklan atau media promosi komunikasi persuasif desain ini. Nah, dasar dari komunikasi persuasif itu prosesnya seperti ini. Yang pertama, dari komunikator terlebih dahulu, atau orang yang menyampaikan pesan. Kemudian, dilanjut dengan pesan apa yang disampaikan. Kemudian ada channel. Channel itu adalah media atau dalam media apa pesan ini disampaikan oleh komunikator. Apakah dari media cetak atau foto atau dengan menggunakan video atau media itu disampaikan secara langsung atau tidak langsung, seperti itu. Kemudian ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau audiens dari pesan tersebut. Nah, cara komunikan untuk menerima pesan itu juga tergantung dari channel. Misal, komunikan menerima pesan melalui media sosial, itu akan berbeda. Pengolahan pesan komunikan itu akan berbeda ketika komunikan tersebut berada di tempatnya langsung, atau misal berada pada sebuah event atau pada sebuah seminar yang dimana komunikator menyampaikan pesan itu secara langsung, itu akan berbeda. Jadi itu komunikan. Kemudian ada perubahan sikap. Perubahan sikap ini adalah output dari proses komunikasi persuasif, yaitu merubah sikap komunikan dari yang tadi tidak mau menjadi mau, atau dari tidak mau menjadi tergerak untuk mau. Jadi proses dari komunikator menyampaikan pesan melalui channel kepada komunikan itu adalah tujuannya untuk merubah sikap komunikan dengan tujuan akhir perubahan sikap. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori Elaboration Likelihood Model atau ELM. Pada dasarnya, ELM ini adalah teori yang memprediksi bagaimana individu akan terbujuk oleh pesan atau bagaimana audiens akan terbujuk oleh pesan persuasif tersebut. Teori persuasif ini mencoba untuk memprediksi kapannya atau bagaimana individu tadi akan atau tidak akan terbujuk oleh pesan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, pada dasarnya orang itu akan terbagi menjadi dua menurut teori ini ketika dihadapkan dengan sebuah pesan, yaitu orang yang akan mendalami isi pesan tersebut atau menganalisis pesan tersebut, bersikap kritis terhadap pesan tersebut, hati-hati dengan pemikiran, kemudian bersikap logis terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian orang yang kedua adalah pada situasi lain itu kita menilai pesan tidak dengan kritis atau tidak dengan menilai secara mendalam, hanya lewat saja, tanpa mempertimbangkan argumen yang dibawa oleh pesan tersebut atau yang mendasari isi pesan tersebut. Nah, dua keputusan tadi itu diambil berdasarkan banyaknya pertimbangan penilaian yang berbeda-beda pada tiap orang.
dan faktor-faktornya juga banyak yang melandasi pemikiran individu-individu yang seperti itu. Nah, keputusan tadi itu tergantung jalur yang ditempuh untuk pesan tersebut diproses. Maksudnya adalah tergantung pada jalur yang ditempuh oleh pesan ataupun komunikan untuk memproses sebuah pesan tersebut. Nah, untuk bagaimananya tadi, itu maksudnya adalah jalurnya tadi, itu adalah rute sentral dan rute periferal. Rute sentral itu karakteristik yang dimiliki rute sentral yaitu tanggapan audiens terhadap pesan yang ditawarkan itu adalah aktif dan kritis, kemudian banyak pertimbangan, menganalisis, artinya audiens tidak mentah-mentah menerima pesan yang dibawakan oleh sebuah iklan, melainkan audiens itu bersikap kritis dan aktif mencari-cari informasi tentang pesan yang disampaikan, mengolah informasi tersebut dengan banyak pertimbangan, kemudian membanding-bandingkan dengan produk yang sama, ataupun membandingkan dengan pengalaman yang sama, sehingga terciptalah sebuah analisis terhadap pesan tersebut, dan tidak semerta-merta pesan tersebut diterima. Artinya itu kita secara aktif menimbang-nimbang isi pesan tersebut dan menganalisis dengan pengetahuan atau informasi yang sudah kita miliki. Nah, karena kita tadi secara aktif mencari informasi tentang pesan-pesan tersebut, sehingga rute sentral ini motivasi konsumen terhadap produknya atau terhadap pesan tersebut itu lebih besar atau lebih tinggi karena konsumen itu mencari informasi yang relevan sendiri dengan sendirinya. Maksudnya mereka berusaha mencari informasi yang relevan, itu sudah termasuk komunikasi yang tinggi. Sudah termasuk motivasi yang tinggi. Nah, usaha untuk mengerti, belajar, dan menggali-gali informasi tentang pesan tersebut itu adalah rute sentral. Nah, konsumen yang sudah berada di rute sentral itu akan cenderung memiliki keinginan untuk mencari informasi lebih detail terhadap produk yang akan dibeli tersebut. Yang kemudian mengarah kepada kelebihan dan kekurangan rute sentral ini sendiri. Seperti yang sudah disebutkan tadi, rute sentral itu memiliki kelebihan motivasi konsumen yang lebih besar karena mereka mengulik-ulik informasinya sendiri. Kemudian, ketika konsumen itu sudah memilih sebuah produk untuk diulik-ulik, maka konsumen itu akan cenderung bersikap konsisten terhadap produk tersebut atau bersikap loyal terhadap produk tersebut. Sudah menaruh kepercayaannya pada produk tersebut, sehingga staying power-nya akan lama atau konsumen akan setia terhadap produk tersebut untuk dalam jangka waktu yang lama. Tapi kekurangannya adalah pesan persuasif dari iklannya itu akan cenderung diabaikan oleh beberapa orang. Karena penerima pesan itu harus punya motivasi dulu buat menganalisis pesan. Karena dengan pesan yang jika penerima tidak langsung dipengaruhi oleh pesan, dia tidak akan menempatkan pesan tersebut untuk dipertimbangkan di tempat yang pertama gitu.
Kemudian kekurangan yang kedua adalah prosesnya tidak instan karena butuh waktu untuk konsumen mempercayai sebuah produk. Nah, taktiknya untuk rute sentral ini adalah menekankan sebab primer atau sebab utama dari kenapa konsumen itu uh, memilih produk tersebut atau tertarik kepada iklan tersebut atau menginginkan perubahan sikap, yaitu pesan. Sebab primer adalah pesan, yaitu seperti memberikan garansi jaminan atau memberikan brosur penggunaan secara detail atau meningkatkan pelayanan dari brand tersebut sehingga pesan itu akan bisa lebih ditekankan sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk mengulik-ulik lebih dalam lagi. Kemudian ada rute periferal. Nah, rute periferal ini adalah rute pinggir atau di mana orang itu dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya itu pengulangan, yang seperti kayak intinya individu itu mengolah informasi pada rute periferal itu sangat kurang kritis atau tidak kritis terhadap informasinya. Kemudian pertimbangannya juga sedikit terhadap pesan tersebut. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya rute periferal ini kelebihannya yaitu instan. Rute periferal ini itu contohnya seperti diskon-diskon seperti itu atau promo-promo itu kan konsumen tidak akan mengulik-ulik lebih dalam gitu. Kalau ada terhadap produknya, kalau ada promo ya sudah yang dikejar itu adalah promonya tersebut. Kemudian atau jika ada diskon ya yang dikejar diskonnya tersebut, bukan informasi tentang barangnya itu sendiri. Jadi kelebihannya itu adalah instan, mendapatkan konsumen dengan instan atau informasi itu tersampaikannya cepat, instan, langsung ada timbal balik, langsung ada perubahan sikap dari konsumennya. Dan kelebihannya tidak harus fokus informasi, ya tadi tidak harus memfokuskan informasi terhadap produknya, hanya perlu memfokuskan promo tadi atau diskon tadi atau misal seperti endorsement dari tokoh atau dari figur yang terkenal seperti itu. Tapi kekurangan yang paling fatal adalah staying powernya pendek atau tidak dalam jangka waktu yang lama, tidak tahan lama. Karena ketika diskonnya sudah habis, ya sudah mau ngapain, seperti itu kan. Nah, taktik untuk rute periferal ini adalah menekankan sebab sekunder atau sebab-sebab lain kenapa konsumen ingin merubah sikap terhadap produk itu, yaitu seperti diskon atau promo seperti yang tadi saya sebutkan, kemasan yang unik, atau endorsement tokoh-tokoh terkenal. Nah, kemudian ini adalah jenis komunikasi persuasif. Jenisnya itu ada rasional, berbasis fakta, emosional, dan sosial. Rasional itu berdasarkan argumen yang logis, yang langsung masuk di akal, langsung masuk di logis manusia gitu. Kemudian ada berbasis fakta. Fakta itu yaitu informasi yang valid, tidak harus ada. Berbeda dengan rasional, rasional itu ada argumennya. Kalau fakta itu tidak ada argumen, hanya informasi saja. Kemudian emosional itu berdasarkan perasaan dan emosi atau yang melibatkan perasaan. Kemudian ada sosial yaitu pengaruh figur atau norma yang ada di lingkungan sosial. Nah, ini adalah contoh iklan pertama, yaitu iklan Wipol dengan kandungan karbol cemara 100 kali efektif bunuh kuman dan virus. Ini termasuk iklan rasional karena dalam argumennya Wipol,
klaimnya yaitu 100 kali efektif bunuh kuman dan virus dengan kandungan karbol cemara. Itu merupakan argumen yang logis, karena dengan kandungan yang baru itu 100 kali efektif bunuh kuman dan virus, masuk akal. Lalu ELM-nya adalah iklan ini merangsang audiens untuk menuju ke rute sentral karena yang disajikan adalah informasi, yaitu kandungan karbol cemara itu efektif bunuh kuman dan virus. Maka apakah kandungan karbol cemara itu akan merangsang pemikiran-pemikiran seperti apakah kandungan karbol cemara itu benar-benar efektif untuk bunuh kuman dan virus? Apa sudah ada penelitiannya? Apa ada produk lain yang memiliki kandungan yang sama? Dan lain sebagainya. Iklan selanjutnya adalah iklan dari Skintific, yaitu pelembab dari Skintific. Nah, iklan ini berbasis fakta karena yang di-highlight itu adalah kandungan-kandungan dari Skintific ini, dari pelembab ini. Tidak ada klaim atau statement yang berlebihan, tapi yang di-highlight itu adalah itu gentle formula, 5 times ceramide, pH 5.5, seperti itu. Nah, ELM-nya dari iklan ini adalah merangsang ke rute sentral juga, karena yang disajikan adalah informasi yang valid, yaitu kandungan-kandungan yang ada di dalam produk ini. Itu akan merangsang audiens untuk tadi, apa itu ceramide, kandungannya itu ngapain, apa itu pH 5,5, memangnya kalau pH-nya tinggi itu kenapa, kalau pH-nya rendah kenapa, gentle formula itu maksudnya apa. Itu akan merangsang konsumen untuk menggali-gali informasi sehingga mendapatkan atau konsumen itu menjadi percaya terhadap produk-produk seperti ini. Nah, ini iklan Milo. Iklan Milo ini itu termasuk emosional karena ditampilkan itu ada sosok ibu yang melihat anaknya itu berolahraga dengan temannya itu. Lalu ada tagline energi untuk raih lebih. Nah, ini emosional karena melibatkan kedekatan ibu dan anak yang melibatkan perasaan ibu terhadap anaknya aktif seperti itu. Karena tidak ada argumen apa-apa yang dibawakan kan, hanya ada visual ibu dan anaknya. Nah, ELM dari iklan ini itu merangsang ke rute periferal karena ya mau ngapain, tidak ada info-info apapun, hanya ada emosi atau hanya ada perasaan yang dibawa, yaitu ibu terhadap anaknya. Ini akan merangsang ibu-ibu untuk membelikan Milo untuk anaknya. Nah, kemudian ada iklan Skintific lagi, produk-produk Skintific dengan figur Nicholas Saputra. Ini adalah iklan ini adalah persuasif sosial. Karena apa? Karena melibatkan figur, yaitu Nicholas Saputra. Kenapa ini iklan sosial? Karena dari layoutnya saja itu 2/3-nya itu mukanya Nicholas Saputra, dan produk-produknya itu bahkan bertempat posisinya itu ada di bawah, tidak terlalu di highlight. Yang di highlight itu Nicholas Saputranya. Kemudian dengan kalimat aku ada untuk menjagamu, itu kan memberikan romantisasi dari figur kepada audiens ya. Itu termasuk sosial karena menggunakan figur. Kemudian ELM dari iklan ini itu merangsang ke rute periferal, yaitu karena melibatkan figur. Jadi audiens yang belum tahu apa-apa soal Skintific ketika melihat iklan ini, akan refleks mereka adalah mereka ingin beli iklan Skintific, apalagi mereka yang sudah tahu atau sudah mengenal Nicholas Saputra, tidak ingin mengulik-ulik Skintific lebih dalam, tidak ingin melihat itu produk-produk apa aja yang diiklankan. Hanya karena ada Nicholas Saputra, mereka itu sudah setidaknya terpikirkan untuk beli. Itu sudah cukup untuk komunikasi persuasif. Nah, ini ada contoh lain rute sentral, yaitu Bimbel CASN. Itu ditampilkan data-datanya. Itu juga merangsang rute sentral karena merangsang kita untuk mengulik-ulik apakah benar itu informasi yang dibawakan, apakah bimbel lain juga seperti itu, dan lain sebagainya. Seperti Denkau juga itu ada yang di kanan
itu kan menampilkan kandungan-kandungannya. Itu juga rute sentral. Kemudian ada rute periferal. Nah, ini rute periferal tuh sebenarnya rute FOMO ya. Karena biasanya itu diisi oleh diskon-diskon, promo-promo, dan endorsement-endorsement. Seperti yang ada di gambar kiri ini, itu diskon kilat 10, 10, 50%, 90% itu tanpa melihat, ini kan iklan GrabFood ya. Orang yang belum tahu GrabFood tanpa melihat kredibilitas GrabFood dengan promo-promo seperti ini, itu mereka sudah pasti tertarik menggunakan GrabFood karena siapa yang nggak mau diskon 50%, 90%. Kemudian ada di kanan ini ada iklan Indomilk yang Ultramilk yang berkolaborasi dengan ITZY atau grup K-pop ya. Ini saya yakin orang yang bahkan tidak minum susu itu tiba-tiba jadi minum susu karena Ultramilk berkolaborasi dengan grup K-pop. Itu kan rute periferal, artinya singkat dan instan, namun tidak lama staying powernya karena kalau misal diskonnya sudah habis atau endorsementnya sudah habis, ya mau apa, seperti itu kan. Seperti itulah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.